tujuannya Bapak melakukan HCM mendengar dan Rosso Transformasi ini apa sih Pak? Kita ingin mensosialisasikan sehingga apa yang sudah kita buat di pusat ini programnya bisa tetap aspirasi dari pegawai. Sebenarnya seluruh program pengembangan ataupun program kerja apapun yang terkait dengan HC ini apakah setelah mendengar aspirasi ini Pak dari seluruh kota, dari setiap perwakilan proyek dan juga di corporate office ini, next step-nya apa nih Pak? Selamat datang di podcast Waskitalk. Transformasi Waskita, transformasi warisan kita, berawal dari kita, untuk kita, demi kejayaan Waskita. Oke. Udah lama gak sih? Parah sih, udah lama banget. Kangen gak sih? Kangen sih, udah ada kali 4 bulan 5 bulan Mbak. Parah kayak Kita udah lupa banget. Iya udah lupa banget ada skill podcast tuh udah mengurang. Iya udah, karena lu juga kan sekarang berkontribusi agak lebih lumayan besar sih ya tanggung jawabnya ya. Jadi ya. Oke guys, kita hadir lagi di podcast Waskitalk episode 4. Setelah 3 episode kemarin ya, lumayan lama vakumnya nih karena suatu lain hal, dan akhirnya bisa podcast lagi di episode 4 ini. Dan ayo, kali ini kita sudah kedatangan salah satu board of directors-nya Waskita. Tebak dong siapa? Oh, kita masih main tebak-tebakan. Iya dong. Pada saat sebenarnya udah jelas sih. Iya sih. Belum dong, ini karena ya? sebenarnya baru, tapi gimana ya, dibilang baru ya nggak baru, dibilang lama ya baru gitu ya iya, kan. Oke. Mari kita hadirkan Bapak Mursyid. Oke. Selamat datang Pak Mursyid. Pak Mursyid ini adalah Director of HCM dan System Development Waskita Karya. Jadi nanti di podcast episode kali ini kita bakalan banyak ngobrol tentang, kan Bapak nih udah sering roadshow mendengar ya. Apa sih HCM mendengar? HCM mendengar, terus juga roadshow transformasi. Bapak udah ke Surabaya, ke Bali, Medan, Palembang, terakhir ke Jakarta. Nanti kita akan bahas itu. Tapi kita juga nggak cuma itu aja nih. Ada yang lain, yaitu kita tuh mau tahu sebenarnya program apa aja sih yang sudah Bapak lakukan dan akan dilakukan di direktoratnya Bapak. Berarti kita mencakup program-program transformasi bisnis, terus program juga HCM dan juga program IT dan digital. Oke, apa kabar Pak Mursyid? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah diundang di Waskitalk. Waskitalk Pak. Waskitalk. Ya, sebelumnya kami ucapkan selamat bergabung Pak dengan timnya Waskita. Jadi Pak Mursyid merupakan salah satu board of directors kita yang baru di bidang human capital management and system development. Walaupun sebenarnya sudah beberapa bulan ini ya Pak. Gimana Pak Waskita Pak? Ada nggak bedanya Waskita dengan perusahaan Bapak sebelumnya? Ya kalau beda ada, tapi saya kira bedanya sedikit aja ya, 11-12 lah. 11-12 apa ya? Sama-sama perusahaan yang punya bisnis di jasa konstruksi. Betul. Kemudian juga kalau kita ngelihat demografi pegawainya punya latar belakang yang hampir sama lah. Mirip lah Pak ya. Ya mirip 11-12 lah. Kalau anak-anak muda 11-12 gitu ya. Beda tapi nggak banyak. Beda tapi sama. Iya. Tapi rasanya masih similar gitu. Oh iya masih sedikit lah. Ya udah Pak. Kantornya juga berdekatan kan? Iya. Kantornya juga tinggal lipir aja. Tinggal geser 200 meter aja kan. Lebih jauh sedikit. Lebih jauh sedikit. Dari mana? Dari sini. Bapak. Oke. Ya udah Pak, ini dari semua gestar kita menanyakan hal yang sama ya Pak, karena kita penasaran nih journey-nya Bapak, terus akhirnya Bapak jadi direksi salah satu perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia ya kan, Waskita Karya. Itu Bapak tuh dari awal tuh gimana sih jalur karirnya? Siapa tahu kita bisa ngikutin jalur Bapak. Amin gitu. Oke, mungkin secara agak singkat aja ya. Kalau diceritain semua panjang banget nih. Iya, oke. Jadi saya lulus dari UGM jurusan Teknik Sipil itu tahun 93. Terus saya langsung masuk di PT Wijaya Karya. Langsung sebagai tim proyek di Sulawesi. Terus saya berkarir di sana 7 tahun. Saya berkarir di Wika ini 28,5 tahun kurang 4 hari. Wah.
Jadi tepatnya saya masuk Wika itu 20 Desember 93. Iya. Apal dong gua September 2017 Kemudian kemarin pada saat RUPS Waskita 16 Juni saya ditugaskan ke sini kan. Jadi kalau kita hitung 28,5 tahun kurang 4 hari. Nah, kemudian setelah lulus itu saya ke Wijaya Karya, saya 28 tahun itu hampir di infrastruktur terus. Saya berkarir sebagai pegawai, pindah-pindah proyek Sulawesi 7 tahun, di Jakarta, di Jogja, di Bogor, di Batam. Kemudian saya kembali di kantor pusat itu tahun 2013. Terus sejak 2013 saya di Jakarta terus. Sebagai manajer divisi, kemudian sebagai GM. Kalau GM itu di sini SVP lah. SVP. Sekarang di Wika itu sebagai kepala divisi. Saya di infrastruktur sampai 2015. Kemudian 2017 saya diamanahkan sebagai Direktur Human Capital di anak perusahaannya Wika, yaitu PT Wijaya Karya Beton. TBK. Ya. Di situ 2 tahun, 2020 saya mendapat penugasan ke Wika Indo sebagai Direktur Human Capital juga. Waktu itu sebagai Direktur Human Capital dan Business Development. Nah, kemudian 2022 ya. 2022 Pak. Sampailah bulan 16 Juni. 16 Juni 2022. Sampai sekarang ini hampir 4 bulan. Iya. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk memajukan perusahaan kita ini. Iya. Itu kira-kira singkatnya seperti itu, Pak. Berarti emang perjalanan karir gitu, Vin. Officer dulu, tapi dari tim project, manager jadi GM, direksi anak perusahaan, baru jadi direksi induk. Kalau saya nggak baru pindah bisa jadi direksi nggak? Oh, bisa. Bisa. Jadi prinsipnya setiap orang punya journey masing-masing. Jadi nggak perlu sama, tapi termasuk nasib juga sih, luck juga ngaruh ya. Iya. Tapi yang pasti apa sih istiqomah dan ikhtiarnya sih. Dan ikhtiar, banyak berdoa, banyak zakat sih. Apa sih, Vin? Oke, Pak. Lanjut nih, Pak. Nah, ini sekarang masuk ke pertanyaan inti, Pak. Tadi basa-basinya udah cukup lah, Pak. Jadi kan kemarin nih kita melakukan HCM mendengar dan reso transformasi. Ini juga kan sebenarnya salah satu inisiasi ketika Bapak masuk kayaknya perlu nih mengadakan HCM mendengar dan reso transformasi kan. Kita udah ke 5 kota, udah pertama ke Surabaya, Pak ya. Surabaya, Bali, Medan, Palembang, dan terakhir kemarin langsung di ibu kota di Jakarta. Sebenarnya kita pengen tahu sih, Pak, tujuannya Bapak melakukan HCM mendengar dan reso transformasi ini apa sih, Pak? Ya, jadi gini, kita kembali ke tugasnya human capital. Dan kita mengelola human capital di perusahaan kita. Yang saya temui dari pengalaman yang lalu ya, itu biasanya beberapa regulasi, rule yang terkait dengan human capital ini tidak dipahami sepenuhnya dan seutuhnya oleh teman-teman terutama yang bertugas di ujung tombak perusahaan kita di project-project. Ini sudah terbukti pada saat kita melakukan hasil mendengar itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sifatnya masih sangat basic sekali gitu. Aturan-aturan dasar bagaimana kita mau mengurus pendidikan lanjut S2, bagaimana kita ingin mengurus klaim asuransi, apa hak-hak kita kalau pensiun nanti dapat apa saja. Ini kadang-kadang mereka belum paham. Bahkan mungkin status gradingnya seperti apa, jalur karirnya seperti apa. Ini biasanya mereka tidak paham sebetulnya. Nah, untuk itu tujuannya yang pertama adalah kita ingin mensosialisasikan sehingga apa yang sudah kita buat di pusat ini programnya bisa mereka pahami sepenuhnya gitu. Sehingga tujuannya tercapai dari pembuatan program itu. Yang kedua sebenarnya di luar sosialisasi adalah hasil ingin menangkap aspirasi dari teman-teman pegawai. Nah, ini sebenarnya untuk mengkalibrasi atau memverifikasi sebenarnya seluruh program pengembangan ataupun program kerja apapun yang terkait dengan hasil ini apakah memang sudah bisa mewadahi gitu kebutuhan, keperluan semua pegawai. Atau belum, Pak ya? Belum. Nah, disitulah kita nanti bisa ngelihat gitu. Tujuan utamanya 2 itu. Berarti Bapak udah denger kan ya aspirasi-aspirasi dari teman-teman proyek kan, Pak ya. Nah,
setelah mendengar aspirasi ini Pak dari seluruh kota, dari setiap perwakilan project dan juga di corporate office ini, next step-nya apa nih Pak? Nah, kan gini, jadi sekarang kan kita jadi tahu nih sebenarnya teman-teman di ujung domba itu aspirasinya seperti apa. Kemudian pemahaman terhadap regulasi kita seperti apa. Nah itu sebenarnya sebagai bahan dari tim Human Capital Pusat ini untuk apa ya? Untuk bagaimana aspirasi itu bisa kita akomodir sehingga desain program yang kita buat ini bisa lebih applicable gitu. Applicable bisa dilakukan oleh setiap seluruh insan waskita. Misalnya gini, jenis pelatihan. Sebenarnya pelatihan seperti apa sih yang mereka butuhkan? Iya, gitu. Nah itu Pak. Ya, betul, jadi Pak. itu betul informasi yang kita butuhkan. Biar lebih kena di targetnya ya. Iya, benar. Terus bagaimana kita misalnya aturan mutasi. Ya. Wah, itu juga tuh Pak. Aturan seseorang harus tinggal ditugaskan di proyek ini berapa lama sih gitu. Nah itu. Ya benar sih aturan dasar sih. Iya. Aturan dasar. Mana lu belum pernah cobain di proyek sih. Pernah di proyek bukan teknik. Iya bener sih. Ya udahlah enggak apa-apa ya. Pak, Oke, next. Nah, ini pertanyaan penting tapi sebenarnya jujur Li, gue nggak bisa relate. Iya. Tahun lalu gue udah nggak dapet lembur. Oh iya, ya karena lu ini ya junior expert ya. Iya, begitulah. Nah, jadi tapi ini penting Pak. Ini junior expert yang memang masih junior. Masih junior, iya, Pak. makanya sekarang udah manajer ya. Pak. Oh, iya, sudah manajer investor relation Pak. Aduh ya, ayo beli saham Mewas kita loh. Iya. Gak boleh. Bukan boleh promosi. dong. Bukan untuk promosi. Gak apa-apa. Oh, ini kan podcast Waskita buat kita. Apa-apa. SKT. Iya. Nah Pak, lanjut ya pertanyaan. Ini relate ke gua nih. Oh, relate. Iya. Ya udah lanjut pertanyaan. Ini tentang lembur Pak. Jadi ini kan jadi ya hot topiknya para pegawai Waskita. Iya tuh Pak. Karena kan mungkin yang tadinya itu dilakukan dari zaman dulu sampai sekarang tuh tiba-tiba diubah gitu. Karena namanya ada perubahan kan pasti ada yang resistance, ada yang ikut, ada yang oke agree gitu. Nah ini tuh boleh nggak sih diceritain awal mula triggernya Bapak decide untuk mengubah metode lembur dan juga penjelasannya tuh seperti apa? Karena maksudnya di pegawai waskita ini tuh banyak, karena pegawainya banyak, jadi banyak miskomunikasi, banyak misinformasi. Nah ini untuk mengklarifikasi semuanya, mungkin Bapak bisa menjelaskan sejelas-jelasnya, sekomprehensif mungkin gitu. Ya, mudah-mudahan jelas banget ini. Harus ya Pak. Ya, harus jelas banget. Jadi sebelum saya menjawab ini langsung, kita harus kembali ke filosofi mengapa sekarang pengelolaan SDM itu dinamakan human capital ya. Yes. Jadi karena human capital berarti ini manusia ini kita anggap sebagai modal. Modal ini kan harus kita usahakan value-nya itu semakin meningkat. Kita nggak boleh dong, misalnya modal ini hanya kita asumsikan sebagai sumber daya saja. Gitu. Jadi bukan SDM lagi. Kalau sumber daya kan ya dia bekerja aja gitu udah. Kalau human capital harus kita tingkatkan, kita kembangkan. Sehingga di masa depan dia value-nya harus meningkat besar. Oke. Kalau misalnya gini, value perusahaan kita ini akan misalnya suatu saat dijual gitu, itu harus bernilai lebih karena orangnya memang punya value yang tinggi gitu. Mungkin gedungnya, aset-asetnya sama, tapi karena orangnya dia bisa mendapat nilai lebih. Itu intinya di situ. Nah, kita bekerja ini kan yang kita tuju itu adalah outcome-nya atau goal-nya. Jadi jangan orang itu bekerja dinilai karena lamanya bekerja. Anda kalau bekerja 1 hari 12 jam, tapi output-nya tidak berkualitas, kan tidak baik. Mending 3 jam tapi berkualitas. Nah sebenarnya kata kuncinya di situ. Bagaimana kita bekerja ini tidak dibayar berdasarkan waktu, tapi hasilnya. Nah, resultnya itu yang lebih penting. Nah, di sini apakah dengan kebijakan merubah ini nanti take home pay teman-teman akan turun? Enggak. Oh, enggak, Pak. Jadi nah, ini nih. Ini penting nih. Ya. Jadi ini penting nih. Turun ya. Penting nih. Kita akan merubah. Kita merubah bahwa lembur itu akan kita kompensasi secara lamsam. Oke. Lamsam dalam bentuk tunjangan variabel. Dalam bentuk tunjangan. Tuh, berarti teman-teman nggak usah khawatir bahwa lamsam itu ada.
memang ini semuanya pasti ada satu segmen pegawai yang merasa kurang. Iya, Saya kan lembur terus paling banyak gitu. Iya. Berarti nanti akan berkurang sedikit lah. Terus gimana Pak kalau teman-teman yang nggak pernah lembur gitu, dia nggak pernah lembur sekarang dapat lamsam gitu. Iya. Nah sebenarnya inilah untuk memacu keduanya, karena semua nanti mindset tim ini akan menuju pada goalnya gitu. Jadi hasilnya itu apa sih yang kita tuju? Lu mau kerja 3 jam, mau 12 jam, itu goalnya yang kita tuju. Oke, Yang berarti outcome-nya. Fokus di outcome. Berarti kesimpulannya lembur hilang tapi digantikan dengan tunjangan variabel. Berarti sebenarnya tidak sepenuhnya hilang, tapi emang bener ya Pak, lembur tuh misalkan di jasa konstruksi, di perusahaan BUMN jasa konstruksi, kita doang yang masih ada. Iya betul, saya lupa tadi. Jadi saya pertama masuk ke Waskita, terus terang agak kaget nih. Oh gitu Pak. Saya agak kaget nih. Padahal di luaran sana sudah nggak ada hitungan lembur gitu. Iya, jadi hanya Waskita aja. Baru Waskita, cuma Waskita aja. Cuma Waskita aja. Udah nggak ada, teman-teman sudah lama itu nggak ada hitungan lembur. Karena memang yang namanya pegawai itu kan diharapkan dia bisa punya karir kan. Masa dia selamanya akan jadi officer kan nggak? Ya. Pasti harus punya karir yang meningkat gitu. Oke, benar sih. Noted. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Termasuk yang di project juga berarti Pak ya. Dapat lamsam tunjangan variabel ya. Tunjangan variabel. Oke. Sudah clear ini. Jadi informasinya nggak boleh salah dan harus tahu juga latar belakangnya tuh apa gitu kan. Termasuk sebenarnya perbaikan itu nggak hanya di lembur, di proyek pun tunjangan pengelolaan proyek juga kita perbaiki. Dinaikkan Pak ya. Bukan hanya dinaikkan karena level officer dulu kan tidak mendapatkan tunjangan. Oh iya betul Pak. Nah sekarang officer pun dapat tunjangan. Wah angin segar tuh buat para officer di proyek tuh ya kan. Oke. Clear ya. Clear. Nah, lanjut lagi nih Pak. Ini kan sebenarnya di HCM mendengar dan Reso Transformasi nih Pak, di 6 kota yang sudah kita lakukan, ini kan banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang memang belum diakomodir karena keterbatasan waktu Pak. Jadi saya izin nanya lagi nih beberapa pertanyaan Pak. Ini kita pilih-pilihin yang agak banyak sih, lumayan banyak. Yang pertama nih Pak, ini mengenai masalah outsourcing nih Pak. Kan pengangkatan mereka itu kan menjadi PTT itu kan melalui berbagai tes kan Pak, ada TPA, ada TOEFL dan lain-lain. Nah, padahal kan sebenarnya katakanlah nih Pak, mereka itu seorang superintendent atau pelaksana di mana di proyeknya pun terpencil dan sebenarnya nggak berhubungan juga sih harus ngomong bahasa Inggris dengan siapa gitu kan. Tapi dia harus tes TOEFL nih Pak. Sedangkan jadinya nggak lulus nih Pak untuk misalkan ikutan tesnya gitu. Nah, ini gimana nih Pak? Ada tanggapan nggak sih Pak mengenai hal ini Pak? Oke, Mas Ispir, jadi dari beberapa kali saya berkunjung ke proyek, memang aspirasi ini atau keluhan ini ada, dan saya temukan. Saya sudah menyampaikan di rapat koordinasi di bidang AC ya, itu untuk melakukan review terkait dengan persyaratan ini. Jadi kalau yang sudah berjalan itu modelnya itu pass atau fail. Pass atau fail. Sekarang diusahakan dengan poin saja, akumulasi poin untuk level tertentu. Karena kemarin kan misalnya tes TOEFL itu dianggap sebagai salah satu mandatori. Kalau TOEFL-nya nggak mencapai nilai tertentu, dia fail gitu. Nah, kan padahal sebenarnya benar pertanyaannya Mas Isbir. Wong di pekerjaan dia nggak pernah pakai, itu dipersyaratkan gitu. Nah, ini sedang kita review, mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat atau dalam kesempatan peningkatan status OS ke PTT ini sudah lebih baik lah. Iya. Amin. Kecuali kayak lo berhubungan dengan investor harus bisa lo ngomong bahasa Inggris. TOEFL lo lulus berarti ya? Remedial sih. Nggak mungkin Pak. Dia lulusan luar Pak. Ini nanti ada dua cara. Yang pertama, kalau unit bisnis atau project ini memang memerlukan pengisian jabatan tertentu yang membutuhkan OS untuk ditingkatkan ke PTT, itu bisa langsung diproses. Atau ketika dari Human Capital Pusat membuat rencana kebutuhan pegawai secara keseluruhan, itu dia punya kuota untuk peningkatan pegawai juga bisa dilakukan. Jadi nggak harus nunggu ini HC Pusat punya program untuk peningkatan status nggak gitu, nggak usah.
Oh, berarti Jadi, bisa langsung diajukan ya, aja kan ya, sekarang beberapa proyek kita temukan kan Iya. sudah menjadi site manager tapi statusnya masih pegawai outsourcing. Pak? Mm-mm. Nah, Oh itu iya, harapannya betul, ke depan sudah nggak ada lagi. Udah nggak Oke. ada lagi seperti Ya, itu ya. benar sih. Oke. Nah, next question. Ini mungkin Bapak bisa kasih kisi-kisi. Jadi kan Kisi-kisi. kisi-kisi udah kayak mau Kayak ujian. mau ujian lu. Jadi kan ya basically BBM naik. Ya. BBM naik sama dan harga pokok naik. Ya. Yang paling terdampak itu kan pegawai ya Ya. memang setiap hari mungkin pakai Kendaraan. kendaraan Ya. online Ya. dan lain-lainnya, harga pokok belanja ibu-ibu gitu kan Iya. ke pasar. Nah, kira-kira nanti yang tadi Bapak sebutkan kan nanti akan ada penyesuaian salary gaji Ya, kan ya. Pak. Nah, apakah penyesuaian itu sepadan gak sih sama dengan kenaikan BBM dan kenaikan harga pokok di luar sana, kira-kira seperti itu? Nah, tanggapan Bapak tuh seperti apa? Oke, makasih Mbak Alvina. Mm-mm. Jadi sebenarnya ada satu patokan ya, Ya. normatif umum yang berlaku dalam melakukan evaluasi Hmm. terhadap remunerasi pegawai. Hmm. Itu ya angka inflasi. Oke, berarti Jadi ada misalnya ya inflasi 3% ya kita harus minimal itu yang kita pegang. Baik, oke. Nah, nanti kalau misalnya kita bisa memberi lebih, itu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, sama rencana pertumbuhan organisasi ke depan seperti apa. Oke. Sama kemampuan keuangan tentunya kan. Iya. Tapi patokan normatif itu paling tidak sama dengan laju inflasi. Berarti Oke. memang ada di komponen Harus. untuk kenaikan Harusnya gajinya memang harusnya ada. diperhitungkan ya. Iya. Baik, oke. Lanjut. Cuman di spill kira-kira kapan, Pak? Nah, kalau Boleh nggak dikasih tahu? kalau Isdir, tapi kapannya penasaran. ini ya harus tanya Pak Direktur Keuangan. Wah, hebat. Bapak hebat. Oke. Bapak lempar Abis bola. boleh. Abis ini Bukan- kita undang Bukan Bapak lempar lu. bola, tapi begini ya, artinya Tapi memang benar sih, Pak. sebenarnya kan evaluasi sudah kita selesaikan. Iya, Oh, betul, evaluasinya Pak. udah ada nih, Pak, ya? Evaluasinya selesai. Nah, itu yang penting. Cuman Tinggal sekarang Bapak BOD tinggal berembuk ini Mm-mm. kapan nih Kapan kita dan harus bisa memberikan. Oke. ya intinya disesuaikan dengan Cash kebutuhan flow-nya cash flow-nya perusahaan perusahaan juga ya, lah. Pak. Iya. Cuman evaluasinya udah ada, Sudah, tinggal di sudah. jebret gitu ya. Jebret. Ya udahlah. Tinggal dibungkus lah. Bismillah Tinggal dibungkus. dalam waktu dekat. Bismillah. Ayo kita berdoa rame-rame. Iya berdoa dong, aja, berdoa mudah-mudahan, rame-rame. Perusahaan kita kinerjanya membaik. Amin. Cash flow keuangan kita juga Amin. membaik. Amin. Amin. Langsung bisa diprioritaskan. Nah, betul Pak. Amin, Pak. Oke nih, Pak. Oke. Ini sebenarnya ya ada juga pertanyaan titipan sih, Pak. Ini banyak. iya sih. Nih, bagaimana caranya kita mengetahui posisi 9 box grid, Pak? Ya. Jadi kita bisa perbaiki diri nih kalau misalkan kita tahu posisi kita ada di mana, Pak. Itu gimana, Ya, Pak? Sebenarnya posisi 9 box grid ini bisa diketahui dari atasan langsung ataupun ke human capital pusat. Oke, atasan Hmm. langsung dan Bisa human capital langsung, langsung jadi tuh. menginisiasi lah. Mm-mm. Atau bisa dibalik juga sebenarnya. Misalnya untuk keperluan feedback Mm-mm. itu para atasan ini sebenarnya kan leader semua ya. Iya. Jadi sebagai leader itu harus bertanggung jawab terhadap pengembangan staff-staffnya. Mm-mm. Ya. Mestinya itu bisa minta data ke human capital, Oke. kemudian kita kasih tahu posisinya seperti apa. Mm-mm. Itu untuk melihat gap-nya ya. Mm-mm. Jadi kurangnya saya posisinya di mana sih gitu. Terus kemudian kalau sudah tahu posisinya kan kita bisa saling memberi masukan nih. Mm. Mungkin usulan dari bawahan, kemudian atasan juga bisa memberikan sebuah insight Mm. sehingga oh ini yang harus kita lakukan seperti ini. Bisa aja, Oke. monggo aja silahkan. Iya, Oke. mantap. Mantap. Atasan dan HCM. Udah, Atasan itu dan jawabannya. Ha. Silakan Pin, lanjut. Oke, nah ini bisik-bisik ya. Ini Bisik-bisik. kata-katanya beneran bisik-bisik. Ini ya? tuh yang pertanyaan semua insan was kita bukan dari kita. Oke, yang udah, kemarin udah. Jadi, nggak ditanyain. nah jadi Pak sebenarnya penasaran. Jadi kalau dari sistem HCM itu Oke. setiap pegawai itu punya nggak sih kayak rapot pegawai masing-masing gitu? Karena kan itu pasti ngaruh ke rotasi dan juga Rotasi. promosi si pegawai itu. Oke. Cuman kadang-kadang nih based on pertanyaan ada yang merasa kok rotasi saya, promosi saya itu nggak sesuai sama SKA saya gitu. Keahlian ya? Iya. Keahliannya Oh, saya. keahlian. Mungkin yang tadinya teknik terus tiba-tiba dipindah ke bagian non teknik yang sebenarnya mulai dari nol lagi gitu. Nah, itu tuh kira-kira
tanggapan Bapak terkait dengan rotasi dan promosi yang menurut pegawai ini subjektif itu apa, Pak? Pegawainya siapa dulu nih? Nah, yang nanya Enggak, siapa? tapi nih? gini, intinya rapor itu pasti ada. Pasti Ada. ada. Oke, ada ya. Kalau terakhir dari rapat itu yang saya dengar dari teman-teman bahwa ini sedang diproses untuk masuk ke digitalnya. Oh, digitalnya. Mungkin akhir tahun atau tahun depan lah itu sudah bisa teman-teman akses secara langsung ya Oke. untuk rapor masing-masing. Raport Nah, masing-masing. terkait promosi mutasi itu sebenarnya begini. Perlu disadari bahwa yang menjadi prioritas pertama itu adalah kebutuhan perusahaan. Iya, betul. Kita kan bekerja untuk perusahaan. Betul. Betul. Kita tidak berdasarkan minat semata gitu. Tetapi hasilnya itu akan lebih baik kalau posisi itu juga diminati dan dia punya kompetensi di situ. Itu idealnya. Idealnya. Nah, tetapi kan dinamika pertumbuhan perusahaan ini kan macam-macam nih. Iya, betul, Pak. Nah, sehingga orang kadang-kadang aku udah mendapat SKA bendungan kok ditugasinnya di proyek jalan raya misalnya atau sebaliknya. Nah, tapi itu harus disadari lah. Pokoknya ini adalah sebuah pertimbangan terkait yang nomor satu itu kebutuhan. Needed dulu paling pertama. Needed perusahaan. Kan kita bekerja untuk perusahaan. Yes, corporate needed. Seperti inilah kalau kita bermain sepak bola, kalau kipernya udah kena kartu merah kan pemain depan bisa jadi kiper kan? Iya. Nah, kira-kira begitu. Karena dibutuhkan. Dibutuhkan harus ada penjaga gawangnya kan. Wah, gitu. jawabannya hebat. Itu saja. Jawabannya hebat. Masuk gitu loh langsung. Iya bener sih kan BOD ya. Bingung. Jawabannya langsung masuk gitu. Oh iya. Tapi benar. Kadang kan orang pada nggak ngerti nih Pak. Kenapa sih gitu? Oh ternyata kebutuhan sesimpel butuhnya di situ. Dan yang saya dengar kan kalau perusahaan konstruksi itu kan dinamikanya berubah terus. Iya. Jadi kan kebutuhannya itu juga berubah terus nih seiring berjalannya waktu gitu. Jadi mungkin mesti bisa menyeimbangi dan juga adaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Iya, gitu. makanya kan sebenarnya kan ada yang namanya individual development plan kan. Iya. Udah tahu kan teman-teman? Tahu, Pak. Jadi setiap orang tuh punya individual development plan. Nah, ini yang sebenarnya harus kita garap secara serius. Jadi nanti setiap orang di situ bisa membuat rencana karirnya. Oh itu kita sendiri yang buat Pak? Iya. Idealnya yang buat harus kita. Kemudian hasil ini sebagai orang yang mungkin punya data ya, data, memberi feedback saja. Oke. Pak Isbir, kalau kamu berminat ke sini, kalau berdasarkan data ini kok nggak cocok. Anda harus ke tempat lain deh misalnya begitu. Nah kalau nanti IDP ini sudah kita kelola dengan baik, setiap orang itu atau setiap atasan bisa mudah ini. Orang itu punya minat kemana kita jadi tahu gitu. Benar. Sebenarnya sih saya lihat waskita sudah melakukan yang baik sih, karena kan ada aspiration ya. Ada setiap ada lowongan jabatan tuh kalau nggak salah kan ada penjaringan tuh. Siapa yang punya aspirasi minat ke jabatan itu gitu kan ada kan? Saya nggak tahu sih Pak sejujurnya. Ada beberapa ditanyain. Oh, iya. Kalau itu ya. Cuman itu kan masih terbatas ya. Nah, kalau individual development itu harapan saya nanti ke depan setiap pegawai harus punya. Targetnya. Betul. Oke, Pak. Sip. Nah, ini lanjutan dari pertanyaan Alvina tadi nih, Pak. Jadi banyak juga nih Pak ternyata ya sebenarnya emang berdasarkan kebutuhan. Tapi penempatan pegawai juga tidak sesuai minat dan ya itu. Tapi hanya mengakomodir kebutuhan pengalaman yang sudah kan, Pak. Nah, ada tren juga nih, Pak. Kalau di waskita nih, kalau misalkan pegawai rata-rata tuh kalau dirotasi ke corporate office sama ke kantor pusat tuh jarang mau Pak karena pengen kayaknya mendingan di proyek dah Pak. Gitu. Itu sebenarnya gimana sih Pak? Nah ini tugasnya. Harusnya gimana nih Pak? Ini true story Pak. Iya. Ini tugasnya teman-teman human capital sebenarnya. Iya. Sebenarnya kalau teman-teman mau belajar lebih dalam, sebenarnya semua orang yang berkarir harus melalui corporate office, Pak. Ya. Karena mau tidak mau itu jalannya lewat situ. Gitu. Iya benar sih. Karena begini, bener. kan ada level teknis, ada level strategik ya. Ya. Kalau orang mau ke level strategik itu kan harus masuk ke corporate. Kita bisa helikopter view-nya lebih tinggi kan. Ya, setuju, betul, Pak. Setuju. Kalau bisa di corporate office juga tidak hanya di satu bidang, tapi sudah mungkin 2, 3, 4 bidang itu dia akan
lebih cepat di dalam pengalamannya juga lebih mendukung banyak. karirnya. Iya, gitu. Betul, Pak. setuju sih. Setuju, Pak. Tapi memang yang paling bagus itu paling tidak harus pernah punya pengalaman di project lah. Oh gitu. Karena dulu. itu core Itu kita dulu, gitu. core kita. Ya, tapi lu bukan teknik sih, wajar Tapi kan gue juga. teknik ya. Iya, wajar juga. Enggak, Ya, dimanapun, baik, Pak. misalnya di investor relation, Ah. kalau lu cerita sama orang luar kan, kalau pernah di proyek kan bisa Oh iya, merasakan. benar. Tapi lebih teknis kadang-kadang Benar, pihak benar. luar lebih tertarik sih Pak, karena kan mereka nggak punya pengalaman, Ya. jadi kita bisa nyeritain ke mereka Ya, kalau di iya. proyek itu seperti Ceritain apa kan, sih ya. gitu. Berarti Pak Alvina pindahin ke proyek Pak, biar ada pengalaman Pak di proyek. Kalau saya udah Pak. Abis ini keluar SK soalnya lo Iya ya. iya. Oke. Oke. Nah, kemarin katanya signing sama learning centernya USBP. Ya, betul. Nah, itu Bapak kira-kira strategi kedepannya apa nih Pak? Dari Jadi signing gini, itu? dari beberapa kunjungan kita menemukan kan, Mm-mm. sebenarnya salah satu anak usaha kita, Waskita Beton Precast ini kan punya fasilitas yang luar biasa. Ya. Punya gedung learning center yang dilengkapi dengan dormitory, Wow. 62 kamar ya. Iya. Mhm. 62 kamar. Gede loh. Gede Iya, banget. Lu udah lihat gak? Udah. Oh. Terus sangat representatif lah. Iya. Sayang kalau itu tidak kita optimalkan. Hmm. Betul. Jadi, untuk itu kemarin kita sepakat seluruh direktur Human Capital untuk memanfaatkan itu semaksimal mungkin, seoptimal mungkin lah gitu. Jadi teman-teman akan menindaklanjuti untuk membuat program bersama. Jadi mungkin nanti membuat kayak kurikulum, termasuk schedule pelatihannya. Oke. Oke. Kita break azan dulu kali Pak. Break Oke. azan. Ya. Kita tunggu azan dulu. Kita tunggu azan dulu guys. Oke. Siap. Ya, azannya sudah. Azannya sudah selesai. Mm-mm. Buat Gua apa lu jam- nih? Gua ya. Ya udah. Kayak aman ya, Vin? Aman. Aman ya? Jam 3 aman. Ya? Jam 3. Oke. Nah, Pak. Nih, Bapak juga kan jadi Director of HCM and System Development, Ya. masuk ke Waskita, langsung harus memegang sebagai program transformasi Waskita nih, Pak. Ya. Nah, ini ngomongin masalah transformasi nih, Pak. Secara umum sebenarnya apa sih Pak yang harus dilakukan kepada seluruh insan Waskita, Pak? Ya, jadi gini Mas Ispir ya. Hmm. Jadi transformasi itu sebenarnya kalau kita bagi secara perjalanannya bisa 3. Yang pertama tahap perencanaan, kemudian tahap implementasi, terus transformasinya itu sendiri. Nah sekarang kan kalau saya lihat, saya masuk perencanaan sudah tuntas nih. Iya. Ya. Ada setting goal-nya, ada pilar-pilarnya, ada 7 pilar itu. Kemudian masuk ke tahap implementasi kan, kita mulai ada bagaimana lean construction itu kita terapkan, termasuk lean office, mulai teman-teman berkolaborasi membuat program ke project-project. Nah nanti mungkin dalam awal tahun depan kita harus sudah betul-betul program transformasi itu bisa berjalan. Oke. Nah sekarang gimana sih kita sebagai insan Waskita ini, ya makanya kemarin ada roadshow transformasi juga. Iya, Ya. betul Itu Pak. dalam rangka untuk bagaimana program ini dipahami oleh seluruh insan Waskita. Oke. Tapi mungkin kata kuncinya aja bahwa transformasi ini kan dalam rangka bagaimana membuat perusahaan kita ini sehat. Sesimpel itu Ya, sebenarnya kan. seperti itu. Itu. Jadi karena gini, ada 2 kondisi yang harus dihadapi semua perusahaan. Ya, ada yang kondisinya itu kondisi normal, tidak Ya. ada krisis. Sehingga kita ini hanya bekerja seperti SOP atau di tempat kita PW gitu ya. Iya. Ya. Ada PW ya, kita bekerja seperti PW itu aja lah gitu. SS lah. Apa tuh Pak? SS bekerja seperti yang Seperti biasa yang kita Oh lakukan. iya. Business as usual. Business as Oh usual. iya. Mohon maaf. Oh, business as usual. Mohon maaf. Oke. Lanjut, Kalau Pak. sekarang kita sedang mengalami tekanan kan ya, Oke. situasi Iya, betul, Pak. lingkungan bisnis tidak Betul, bagus, Pak. Benar. baru semuanya ada terjadi tekanan finansial terutama, sehingga kita harus melakukan di luar yang biasa dilakukan. Jadi program transformasi itu sebenarnya itu. Bagaimana kita bekerja pada saat kondisi kita mengalami sesuatu yang tidak biasanya. Iya. Nah, ini teman-teman juga harus bisa, sehingga perubahan ini harus bisa diadopsi atau bisa dilakukan oleh semua elemen di perusahaan kita. Nah, kata kuncinya saya kira bagaimana kita bekerja dengan efisien.
Intinya itu Pak ya. Intinya di situ aja. Setiap orang Setiap mempunyai orang. tugas bekerja Makanya sekarang dengan office efisien. juga harus ada lean-nya. Jangan cuma Nah, project, jangan cuma project aja Project-nya Pak ya. harus, ya. Office juga Office dong. juga harus. Ya biasa orang-orang proyeknya gitu Pak, jangan proyeknya doang dong, kantornya juga. Kantor- Ya ini. Oh gitu ya, inilah contohnya ya. Ya. Lean office juga ada kok. Lean office ada tenang. Ada. Kita juga sudah mulai efisiensi. Iya, sudah mulai Semuanya efisiensi. sama. Iya. Nah, ini mungkin berhubungan sama tadi yang Pak Mursyid bilang tentang lean. Tapi ini lebih ke project ya, Pak. Iya. Kira-kira untuk Bapak tuh berharap project itu melakukan program lean itu tuh seperti apa sih yang Bapak harapkan gitu? Ya, jadi lean itu kan intinya bagaimana kita bekerja secara efisien, Ya. lebih efektif juga. Nah, kita ini kan entitas bisnis. Hmm. Entitas bisnis itu bisa hidup kalau kita punya pekerjaan dan pekerjaan itu menghasilkan profit. Jadi profitabilitas itu kuncinya. Kalau kita nggak punya pekerjaan, nggak profit, kita nggak bisa growth. Nggak punya growth kan? Iya. Ya, betul, Pak. Nah, kalau kita mau gajinya naik terus juga, gajinya punya growth, Iya. karirnya punya pertumbuhan juga, organisasinya juga tumbuh. Nah, kita bagaimana kita bisa mendeliver seluruh pekerjaan di project itu dengan lebih efisien. Oke. Jadi kalau dulu bekerja misalnya 1 jam bisa ngecor 200 kubik, sekarang harus bisa 300 kubik. Nah, Kalau dulu mungkin besi itu waste-nya iya. itu 3%, 3%. bagaimana sekarang bisa 2% atau 1%. Iya. Jadi kita juga performanya meningkat. Betul. Nah, kalau dari program yang lean di setiap proyek ini menghasilkan efisiensi, meskipun itu hanya sedikit, tetapi kalau seluruh proyek kita kumpulkan akan jadi lebih banyak. Iya. Betul. Jadi saya kira lean adalah program yang paling utama Paling utama. untuk transformasi di level proyek. Hmm. Jadi itu teman-teman proyek pikirkan itu aja lah, bagaimana menyusulkan program lean di proyek bisa baik. Nah, Oke. program lean di project biar baik. Sebenarnya mungkin beberapa proyek atau sebagian besar proyek juga sudah pada lean Pak ya, tapi Sudah. mungkin kurang dimonitor aja. Jadi nggak tahu nih ternyata lean-nya di mana gitu kan. Ya. Sekarang harus Ya. lebih fokus untuk Ya. melaksanakan lean-nya. Oke. Nah, ini Pak, tadi kan pilar lean udah. Tadi sekarang pilar digital nih Pak. Kan sebenarnya banyak juga nih Pak keluar dari seluruh insan waskita terutama di proyek karena aplikasi kita kan terlalu banyak nih Pak. Ada Iya, Wes. iya, Mungkin iya. Bapak masuk juga kaget gak Pak? Kaget. Ya Bapak waktu masuk kaget kalau kayak ini Kaget, apaan nih Wes? Ada Wes, Wave, Wam, Wes, welcome. Wave, Wah, Wom. semua. Welcome. Itu banyak banget. Itu kalau Ada- daftar kayak overwhelming. Overwhelming Overwhelming sekali gitu. aplikasi kita. Saking banyak. Ini selain keluhan para insan waskita kayak gitu nih Pak. Nah, Ya, gimana nih betul. Pak? Iya, overwhelmed ya. Overwhelming. Overwhelm. Bapak Jadi, pas masuk kaget ya? Saya masuk kaget kan ada 26 aplikasi. Oh, 26 ya, Pak ya? gitu, ya. Yang gua tahu nggak sampai segitu sih Aduh. ternyata. Tapi lebih ternyata banyak. 26. Iya. Nah, ternyata 26. karena gini mungkin waktu itu kan ya ada euforianya juga sih ya. Iya, iya. Iya. Kita baru Digitalize, semangat-semangatnya yes. Semuanya digitalize, serba didigitalisasi. terus semua fungsi itu membuat program. Ya. Idenya gimana nih kalau dibuat aplikasinya gitu. Hmm. Tiba-tiba setelah dibuat mappingnya, wah 26. Banyak Jadi banget kadang-kadang saudara-saudara. teman-teman proyek bingung juga ini. Harus pakai yang mana? Ini yang mana sih sebenarnya yang Iya. paling Itu kadang-kadang ada prioritas? overlapping sih Pak. Ya, Menurut pertama Iya. overlapping, yang kedua itu belum sistem single entry. Single entry. Nah, Nah, itu iya. Pak SOS Pak. Nah, kalau nanti makanya ini kan gini, saya minta ini disimplifikasi. Simplifikasi. Nah, Oke. ada penyederhanaan lah. Nah, disederhanakan. Setuju. Tuh. Mana yang mandatori itu saja yang menjadi kewajiban project dan diusahakan single entry. Dan terintegrasi sebenarnya sih ya. Single Yang entry. paling penting itu terintegrasi Iya. dan single entry sih. Jadi orang kan bikin beberapa akun aja udah pusing ya. Gimana ini ada 26 akun berbeda gitu kan. Iya. Iya. Kita But- punya sosial medianya beberapa. Nah. Passwordnya suka lupa. Suka lupa gimana Iya. ini gitu. Kalau single entry, single sign ya. Yes, single sign Pak. Berarti sekarang nanti ke depannya insya Allah Ya, akan insya Allah disimplifikasi Pak Programnya ya. gitu, simplifikasi. Tuh, simplifikasi. Jadi tenang aja teman-teman di proyek. Insya Allah akan disimplifikasi. Jadi lebih, ya setidaknya nggak banyak Iya, lah karena ya. yang bingung nggak cuman kita doang ya, bapaknya Iya. juga Saya bingung. juga bingung. Semuanya Tuh, juga Pak Mursyid bingung. aja masuk sini bingung. Nah, Banyak berarti- sekali. Akan disimplify. Dan ini juga sebenarnya sudah pernah dibicarakan Pak ya ketika Iya. Bapak roadshow transformasi ya Iya. di beberapa kota itu karena memang akan ada simplifikasi. Kita tunggu semoga cepat Semoga dalam beres waktu ya. dekat. Betul. Siap. Ini pertanyaan terakhir kah?
terakhir nih. Oke, terakhir ya. Siap. Ini juga kita tanyakan karena kan ini program transformasi. Nah, dari Bapak Mursyid, seorang direksi HCM dan System Development, apa sih yang Bapak harapkan kepada semua insan waskita ini terkait dengan program transformasi ini gitu? Harapannya apa? Harapannya ya sebenarnya hanya satu, semua insan waskita bisa mendukung program ini dengan baik. Tuh. Karena kita kan punya goal-goal banyak itu. Ya. Jadi kemarin terakhir kita melakukan BOD retreat, SPP retreat itu dengan men-scale up ya. Jadi penghematannya harus berapa miliar, baik itu dari procurement, dari program lean construction, dari supply chain. Nah ini harapannya seluruh penghematan itu bisa kita akumulasi bersama sehingga bisa mendukung program transformasi yang memang sangat besar. Yeah. Kan kita pengen menjadi nomor 1 di bidang EPC. Ya, betul. Kemudian market kapitalisasinya dua bisa dua kalinya, EBITDA 3 kali. Padahal target ini dengan sangat berani kita paparkan, kita tentukan pada saat situasi sebenarnya sangat sulit gitu. Iya. Pasarnya sedang tidak kondusif, sedang krisis, keuangan kita sedang restrukturisasi. Kita ini kan kalau orang bergerak ini kan nggak bisa bebas, seperti pesaing-pesaing kita gitu. Iya, Pak. Jadi kita menerima cash in ini tidak bisa seenak kita gunakan. Ya, harus sudah ada pulselnya ya, Pak. Sudah ada salurannya masing-masing. Iya. Sampai penggunaannya itu sudah ditentukan oleh para lender kita. Tapi ya kita harus berterima kasih juga. Kalau kita tidak ada restrukturisasi ini, saya kira tekanan finansial lebih besar, bisa lebih berat lagi. Iya. Ya mudah-mudahan program ini bisa berjalan lancar. Amin. Mari kita dukung bersama. Amin. Kita harus bekerja dengan solid, bekerja sama, dan mudah-mudahan nanti bisa selesai dengan baik. Amin. Oke, siap deh. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi nggak sih pertanyaannya? Sudah selesai kah? Oke. Slide dong. Nggak ada. Closing lo ya. Iya. Iya, gue closing ya lah. Oke, Bapak, terima kasih Pak sudah. Belum. Apa? Bapak punya IG nggak sih? Ada, gue tahu. Oh gitu. Gue follow. Ya masa Pak Mursyid dong yang ngomong. Oh iya benar sih. Pak Mursyid ngomong nggak? Tadi saya sih yang itu Pak Mursyid aja. Pak Mursyid dong. Iya sih. Di follow guys. Di follow guys. Jadi gini, kita ini kan katanya pengen mencontoh para leader gitu. Nah, yang sering saya katakan, katanya pengen mencontoh leadernya tapi IG-nya aja nggak follow. Iya. Siapa yang nggak follow? Makanya sekarang Pak Mursyid para insan waskita silahkan di follow para leader-leader waskita lah. Iya. Tentunya termasuk saya. Iya. Gitu. Nih kalau Bapak follow @suyadi_mursyid. Ya. Nanti ada di ini ya. Nanti ada di bawah ya, di bawah ya. Siapin ya @suyadi_mursyid. Di follow. Dan para BOD lainnya jangan lupa di follow. Jadi kita tahu nih kegiatan-kegiatan ada apa aja. Betul. Dan kemarin juga Pak Mursyid selalu menyampaikan sih kalau misalkan memang ternyata butuh pertanyaan ataupun butuh ke Bapak langsung karena misalkan udah mentok di bawah-bawahnya, boleh langsung ke Bapak 24 jam katanya Pak ya. 24 jam. Iya, tapi nomor HP-nya nanti cari sendiri ya karena kan ini nggak bisa kita paparkan. Adalah banyak. Nomor HP-nya cari sendiri. Iya. DM aja DM. Iya, DM Instagram aja nggak apa-apa. Tapi jangan pakai fake account ya. Iya, jangan pakai fake account. Ntar kita nggak tahu siapa yang nanya. Benar. Dan biasanya Pak Mursyid suka olahraga sepedahan. Jadi kalau misalkan weekend bisa ikut bapaknya ikut sepedahan bareng juga, goes bareng gitu. Oke. Oke, sip. Closing. Terima kasih Pak Mursyid sudah datang. Terima kasih ke acara podcast Waskitalk. Terima kasih sudah diundang di Waskitalk. Waskitalk. Oke. Waskitalk semakin maju. Amin. Jangan lupa follow terus IG-nya Waskita. Karena podcast Waskita ini akan hadir di IG Waskita, YouTube-nya Waskita, dan yang paling penting Spotify juga. Jadi kalian bisa dengerin kapanpun podcast Waskita di Spotify-nya Waskita. Oke. Kita tutup, kita closing dengan ILL Pak yang tadi Pak. Transformasi Waskita itu. Transformasi warisan kita berawal dari kita untuk kita demi kejayaan Waskita gitu ya. Oke, siap. Oke, siap. Gua dulu ya. Transformasi Waskita. Transformasi warisan kita berawal dari kita untuk kita demi kejayaan Waskita. Oke, terima kasih.
Dadah, thank you. Thank you.